Halo semua, pada kesempatan ini saya mau coba sharing terkait penggunaan deep learning AI, khususnya long short term memory atau LSTM untuk memprediksi harga saham. Pada kasus ini, saya coba menggunakan data dari PT Alam Tri Resources Indonesia atau indeks sahamnya bernama ADRO. Nah, sini kita lihat adalah chart bulanan dalam 1 bulan terakhir, chart saham ADRO. Kita lihat di sini harganya sekitar 1.800-an. Ya, kemudian naik sedikit hingga akhirnya relatif flat, hingga akhirnya pada tanggal 15 Mei mulai naik. Seperti ini ya. Walaupun akhirnya pada tanggal 19 Mei turun lagi hingga saat ini tanggal 21 Mei. Nah, kita mau prediksi nih ke depannya saham Adro ini naik atau malah turun seperti itu. Jadi kita bisa menentukan jual atau beli sahamnya seperti itu ya. Nah, ini kita bisa gunakan AI khususnya yaitu deep learning ya. Nah, pertama-tama kita harus mengambil datanya ya. Saya mengambil datanya dari MarketWatch seperti ini. Saya menggunakan data dari tanggal 1 Januari 2025 hingga tanggal 20 Mei 2025 seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih aja datanya di historical quotes ya. Yang daily, jadi bisa yang weekly, monthly, jadi diambilnya monthly-an gitu ya. Jadi summary dari 1 bulan, summary dari 1 minggu, atau summary 1 hari. Umumnya kita karena trading itu di harian, makanya kita pakai data yang daily. Setelah teman-teman update datanya, kemudian tinggal download, nanti kita dapat datanya seperti ini. Android ya. Oke. Kemudian kita buka datanya. Nah, datanya seperti ini. Datanya itu ada date atau tanggal, open itu adalah harga pembukaan di pagi hari jam 9, high itu adalah harga tertinggi pada hari itu, low adalah harga terendah pada hari tersebut, close adalah harga penutupan, biasanya di jam 4 sore. Ini adalah volume penjualan dari saham tersebut pada hari tersebut. Gitu. Nah, kita coba masuk ke modelnya. Kita pertama-tama sebelum kita modeling, pastinya kita harus import seluruh library-nya dulu ya. Jadi ini ada library Panda, NumPy, PyPlot, sklearn, sama TensorFlow. Kita import saja. Selanjutnya, setelah kita mengimpor seluruh library-nya, kita, oh ya, saya lupa. Ini datanya kita cukup drag and drop ya, dari file CSV-nya kita tarik ke Google Colab langsung. Setelah itu nanti dia akan muncul di Google Colab sini. Selanjutnya kita baca file CSV-nya Adro, kita klik seperti ini. Nah, data yang kita pakai ini adalah hanya data open, high, low, dan close. Sebelumnya kita harus short dulu. Jadi datanya ini diurut dari data paling lama, yaitu dari 1 Januari. Sedangkan kalau data dari data mentah yang kita download, datanya itu dimulai dari data terupdate dari tanggal 20 Mei seperti itu ya. Jadi ini harus di short ke bawah dulu. Nah, ini kita melakukan shortnya. Selanjutnya setelah itu kita munculkan ini seluruh datanya. Nah, kalau kita bandingkan harusnya sama ya. Nah, 2350, maaf, ini kita ke bawah, 2440, 2540, 2430, 2530 sama ya. Terus yang berikutnya 2530, 2580, 2450, 2460 sama. Seperti itu ya. Selanjutnya setelah kita upload datanya, kita harus melakukan normalisasi data. Ini salah satu hal yang wajib dilakukan untuk melakukan pemodelan menggunakan deep learning. Ya, ini sangat penting sekali. Nah, oke, kita normalisasi. Ini saya menggunakan min-max scaler. Kemudian kita transform datanya menggunakan min-max scaler ya. Datanya harusnya sudah berubah jadi data baru. Kita coba. Oke, seperti ini. Ya, datanya dimulai dari 0,8. Jadi data yang paling atas ini sudah berubah menjadi 0,8 seperti itu ya, dan seterusnya. Selanjutnya, yang tidak kalah penting kalau kita menggunakan LSTM atau deep learning
khususnya yang time series ya, kita harus membuat sliding window atau sequence generator gitu ya. Apa sih sequence generator itu? Nah, di sini saya contohin. Nah, data yang di sini yang saya pakai sequence length-nya atau time step yang kita pakai itu adalah 3. Artinya apa sih 3 di sini? Jadi saya menggunakan 3 hari data 3 hari untuk prediksi 1 hari atau hari keempat seperti itu. Jadi saya pakai data 3 hari untuk memprediksi data pada hari keempat. Itu namanya sequence length-nya 3. Jadi kalau sequence length-nya 4, berarti artinya saya menggunakan data ke 4 hari. Saya memprediksi data ke 5 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kita balik lagi selalu mulainya dari data paling lama gitu ya. Data yang paling awal sebelum. Nah, di sini ini codingnya seperti ini. Jadi kita buat nanti X-nya jadinya seperti ini. Bentuknya jadi sliding window gitu ya. Sliding window. Jadi ini adalah data 3 awal. Data 3 awal. Kalau kita bandingin ini 0,89 sama 1 ya. 0,8988 sama 1. Kita bisa bandingkan 0,8981. Nah, seperti itu ya. Yang kita prediksi adalah harga open. Harga open itu adalah Y. 0,8 berarti data keempat gitu ya. Data keempat itu harusnya di 0,831. 0,831. Kita coba print. Nah, seperti ini Y-nya 0,8314 seperti itu. Jadi data keduanya itu adalah ini kan sliding window ya. Berarti ini adalah sliding window berikutnya. Nah, sliding window kita coba buka lagi. Sliding window pertama itu adalah yang ini. Sliding window pertama, saya tunjukin sliding window-nya ya. Nah, sliding window pertama ini adalah yang ini. Sliding window pertama, data yang ini ya. Nih, saya copy ke sini. Ini sliding window pertama. Jadi Y yang pertama berarti adalah yang data keempat, 2380. Sliding window kedua berarti naik satu. Naik satu time step, berarti di hari kedua seperti ini. Selanjutnya berarti data Y-nya adalah data ke-5. Ya, 2470. Sliding window ketiga berarti tinggal naik satu step lagi. Berarti data Y-nya adalah 2420. Nah, tinggal karena tadi udah dinormalisasi, tinggal menyesuaikan saja. Jadi ini bentuk X and Y-nya. Selanjutnya kita harus melakukan train test split. Training, testing, split. Jadi memisah antara training dan testing. Tapi di sini saya menambahkan validasi gitu ya. Ini mungkin bisa dihilangkan, bisa dipakai gitu ya. Pada kasus ini proporsinya saya gunakan 70% buat training, 15% buat validasi, 15% buat testing. Nah, di sini N ini adalah total dari data kita, kemudian train size-nya jadi dari data sliding window yang udah kita buat ini, kita ubah lagi, kita ambil hanya 70%-nya untuk jadi training, validasinya 15, yang sisanya 15% lagi untuk yang tes ya. Kita bentuk seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke modelnya, kita bangun model LSTM-nya. Kita pakai model sekuensial, berurutan, pakai LSTM, neuronnya 50. Jadi di sini return sequence-nya true karena ya kita pakai konsep menggunakan informasi dari data sebelumnya ya untuk digunakan pada data selanjutnya seperti itu. Nah, sequence length ini adalah yang tadi time step-nya. Jadi time step yang kita pakai adalah 3. Ini 4 adalah banyaknya fitur yang kita pakai, banyaknya data yang kita pakai, yaitu open, high, close gitu ya. Open, high, low, close ya. Jadi ada 4 fitur yang kita pakai. Jadi ini sequence length-nya 3 atau time step-nya. 4 ini adalah fitur dari data kita. Untuk layer keduanya kita pakai sama neuronnya yang kita pakai 50. Outputnya adalah 1 ya. Outputnya hanya dikeluarkannya satu data yaitu nilai open. Kita compile, optimizer-nya pakai Adam, loss-nya MSE, kemudian ada history untuk melihat plot dari validation loss, training loss sama validation loss, epoch-nya 50, batch size-nya 8, dan verbose ini untuk menampilkan modelingnya ya. Kita coba. Sudah berjalan.
errornya kita bisa lihat cenderung turun ke 30, tapi itu walaupun terkadang naik 0,03 maksud saya, 0,03 terendahin 0,025 ya, 0,024 yang di sini ya, pada epoch 50. Kita coba plot trailing loss-nya. Oke, cukup smooth ya, ini turun kemudian dia flat di error yang rendahnya. Untuk trainingnya bagus, rendah juga errornya, validasinya juga rendah ya. Jadi cukup tidak underfitting, tidak overfitting, normal lah modelnya kita buat ya. Kemudian setelah itu kita pakai model tadi untuk memprediksi data train, data file, sama data test. Seperti itu, kita dapat prediksinya. Nah, bentuknya ini harus di flatten ya, karena nanti kita mau jadikan kita inverse lagi, karena bentuknya output dari prediksinya adalah data yang ternormalisasi, sehingga kita harus melakukan inverse data tersebut agar menjadi kebentuk semula, yaitu harga open. Nah, di sini kita menggunakan inverse transform, inverse lagi data yang sudah prediksinya. Setelah dapat, kita cek errornya. Kita error pakai RMSE sama MAE pada data train, validasi, dan testing. Kita coba ini print. Data MAE-nya di sini 43, yang training RMSE 54, validasinya ini menurun, errornya semakin rendah, bagus, jadi 33, kemudian yang RMSE validasinya 43 gitu ya. Sedangkan pada testing, ini data yang tidak dia kenal sama sekali, ini hasilnya adalah 64, MAE-nya, RMSE-nya hampir 2 kali lipat ya, atau bahkan hampir 3 kali lipat dari validasi. Tapi ya masih cukup normal ya. Setelah itu kita coba plot. Kita plot seluruh hasil prediksinya dalam satu gambar. Ya, LSTM ini bisa melihat, ya bisa turun ya. Kelihatan polanya di sini yang bisa mengikuti walaupun tidak sama persis sekali, tapi lumayan dia bisa melihat trennya. Ini turun, kemudian ini naik sedikit gitu ya. Walaupun di sini harusnya naik, tapi dia turun. Ini naik di sini, paling sini turun gitu ya. Nah, ini agak pada data validasinya cukup sesuai karena naik terus emang trennya. Nah, di data testing yang tidak dikenal sama sekali, dia bisa prediksi dengan cukup baik nih. Trennya dia bisa lihat, ini walaupun di sini ya persilangan ya, harusnya turun, tapi dia naik. Pas di sini turun, dia sesuai, ini harusnya sudah naik, tapi dia belum, tapi lumayan. Nah, ada turun, tapi dia datar atau naik, kemudian sini naik. Selanjutnya, kita mau coba prediksi data 3 hari ke depan. Apakah hasilnya seperti apa berdasarkan model LSTM seperti itu ya. Kita lihat di sini data terakhirnya itu, kalau kita lihat data terakhirnya pada tanggal 20, kita lihat 2350 ya, 2350. Kemudian ya opennya 2350 ya. Ini naik terus, tapi diprediksi sama dia di hari tanggal 20 itu, kalau kita lihat gambarnya ini naik, dia prediksi ini 2168 seperti itu ya. Kemudian di hari kedua ke depan itu jadi 2144. Dalam 3 hari ke depan ini akan turun terus. Nah, ini balik lagi, teman-teman mau percaya dengan model ini atau tidak, silahkan, karena resiko ditanggung oleh masing-masing teman-teman ya. Jadi saya tidak mengarahkan untuk menjual atau membeli saham, tapi saya hanya memberikan gambaran bagaimana cara melakukan pemodelan menggunakan AI seperti itu ya. Khususnya di sini pakai deep learning long short term memory untuk melakukan prediksi harga saham ke depannya. Dan pada kasus ini saya menggunakan data dari saham Adro ya. Silakan bagi ada teman-teman yang mungkin ingin diskusi bisa bertanya di kolom komentar.
Terima kasih telah mendengarkan video saya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.